Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang materi titrasi. Nah, untuk materi titrasi kita lihat dari pengertiannya terlebih dahulu. Titrasi itu adalah suatu prosedur untuk menentukan banyaknya suatu larutan dengan diketahui konsentrasi salah satu larutan. Nah, kemudian dari konsentrasi beberapa istilah yang perlu kita ketahui mengenai titrasi. Yang pertama itu titrasi adalah diketahui titik ekuivalen. Titik ekuivalen itu adalah keadaan di mana asam dan basanya tetap bereaksi. Yang kedua, titik akhir reaksi itu saat di mana titrasi harus dihentikan atau pada saat terjadi perubahan indikator. Nah, pada saat titik ekuivalen itu berarti maksudnya adalah mol asamnya itu sama dengan mol basa. Ketika mol asam sama dengan mol basa, maka tidak ada reaktan yang bersisa. Kemudian M dikali V kali valensi itu sama dengan MB dikali volume B basa dikali valensi. Nah, ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua, dia biasanya kadang ditanya masanya, maka molaritas asam dikali volume asamnya, jangan lupa karena ini pakainya mol, maka diubah menjadi liter kali valensi, kemudian dikali sama dengan massa per mR-nya. Ini cara cepatnya. Kemudian untuk titrasi itu ada 4 macam yang akan saya berikan di sini. Titrasi yang pertama itu ketika asam kuat ditambah basa kuat. Tiap titrasi itu pasti ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu tidak ada reaktan yang bersisa. Kemudian kemungkinan yang kedua itu pasti ada salah satu reaktan yang bersisa, entah itu asamnya atau basanya. Nah, kemudian kemungkinan yang pertama, kalau dia tidak ada yang bersisa maka dia pasti hidrolisis. Nah, sifatnya mengikuti yang kuat. Karena ini sama-sama kuat maka pH-nya sama dengan 7 atau netral. Kemudian kalau dia yang bersisa asam kuatnya, karena asam kuat H positif itu rumusnya Ma dikali valensi sama dengan mol asam kuat sisa per volume campuran dikali valensi. Kalau basa kuat yang bersisa, maka OH-nya itu sama dengan MB dikali valensi, OH-nya mol basa kuat sisa per volume campuran dikali valensi. Nah, ketika asam kuat dan basa kuat, asam kuat dan basa lemah, ada 3 kemungkinan juga. Jika tidak ada reaktan yang bersisa, maka dia termasuk hidrolisis. H positif sama dengan akar KW per KB dikali G kali valensi. Karena yang kuat adalah asam kuatnya, maka dia bersifatnya asam. Nah, konsentrasi garamnya bisa dicari dengan 2 cara. Kalau dia diketahui asam dan basa, maka pakainya mol garam per V campuran gitu ya. Kalau dia diketahuinya langsung garamnya, berarti pakai rumus yang ini. Kemudian kalau basa lemah bersisa, maka dia termasuk larutan penyangga. Jadi syarat dari larutan penyangga itu adalah mol lemahnya lebih besar daripada yang kuat. Karena basa lemah maka dia larutan penyangga basa, maka pakai rumus yang ini. Kemudian jika asam kuatnya yang bersisa, maka kita pakai rumus yang ini. Nah, yang ketiga itu ketika asam kuat dan asam lemah dan basa kuat, itu juga ada 3 kemungkinan. Jika tidak ada reaktan yang bersisa, pasti dia hidrolisis. Karena basa kuat, maka dia bersifatnya basa. Kita pakai rumus ini. Kemudian jika basa kuatnya yang bersisa, maka pakai rumus ini. Kalau basa asam lemahnya yang bersisa, maka kita pakai ini. Karena apa? Karena dia merupakan larutan penyangga gitu ya. Kalau larutan penyangga berarti yang bersisa itu adalah yang lemah. Sifat juga harus yang lemah. Kemudian kalau asam lemah dan basa lemah, 3 kemungkinan lagi. Jika tidak ada reaktan yang bersisa, maka dia bersifat hidrolisis. Karena lemah dan lemah, maka yang dilihat adalah Ka dan Kb-nya. Kalau Ka-nya lebih besar, pakainya rumus H positif.
Kalau Ka-nya sama dengan Kb berarti dia netral. Kalau Ka-nya kurang dari Kb berarti yang besar adalah Kb-nya, maka pakai rumus ini. Kalau basa lemah yang bersisa, karena dia lemah-lemah, maka OH-nya akar Kb kali Mb yang ini. Kemudian kalau asam lemah, maka akar Ka kali Ma, maka molaritas asamnya itu adalah mol asam lemah dibagi volume campuran, gitu ya. Untuk membedakan kapan pakai penyangga, kapan pakai